Jumpa lagi dengan Sasha, sharing santai. Kali ini kita akan membahas tentang bidang ilmu yang terkait dengan perilaku organisasi serta model perilaku organisasi. Bidang ilmu yang berkontribusi terhadap perilaku organisasi bahwa terdapat beberapa bidang ilmu yang terkait dengan perilaku organisasi. Bidang ilmu tersebut adalah ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah yang memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Psikologi yakin yakni pengetahuan yang berusaha mengukur, menerangkan, serta kadangkala membuat pergantian sikap. Kontribusinya pengetahuan ini terhadap sikap organisasi terpaut kepuasan kerja, stres kerja, motivasi, karakter, anggapan, pelatihan, pendidikan, efektivitas kepemimpinan, pengambilan keputusan orang, pengukuran perilaku, evaluasi kinerja, pilihan, dan desain kerja. Psikologi sosial tidak dalam suatu bidang di psikologi yang mencampurkan atau konsep baik berasal dari psikologi ataupun sosiologi serta memusatkan atensi pada keterpengaruhan terhadap orang. Subangsih ilmu terkait perilaku organisasi mencakup pergantian perilaku, proses kelompok, pergantian sikap, komunikasi, dan pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya adalah ilmu sosiologi. Sosiologi yakni belajar mengenai orang-orang terkait hubungannya dengan sesama, uraian sistem sosial dan hubungan manusia dalam sistem tersebut. Sumbangannya mencakup pergantian organisasi, budaya organisasi, gelora kelompok, tim-tim kerja, konflik, kekuasaan, sikap antar kelompok, dan teori organisasi. Sedangkan antropologi adalah riset berkenaan warga, lebih-lebih berkenaan dengan manusia bersama kegiatannya. Jadi, sumbangannya yang tidak kecil berkenaan sikap keorganisasian terkait kesimpulan lintas budaya, area organisasional, dan nilai komparatif. Ilmu politik. Ilmu ini berkenaan dengan perilaku orang serta grup di dalam sesuatu area politik, yakni ilmu politik. Sumbangannya yang selagi tentara semacam konflik, politik intra-organisasional, serta kekuasaan. Dalam membahas perilaku organisasi, ada baiknya kita memahami definisi organisasi. Menurut etimologi organisasi,
berasal dari bahasa Latin yaitu organizer atau organize. Diinterpretasikan membangun suatu himpunan berasal dari kepingan-kepingan yang terkait satu serupa lainnya. Secara simpel, organisasi adalah wadah atau daerah di mana individu berkumpul yang menginginkan kolaborasi dengan teratur dan terpimpin untuk target yang sama. Terdapat sebagian teori dan perspektif perihal organisasi. Tersedia yang sesuai dengan serupa satu dengan serupa lainnya, dan tersedia pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai area atau wadah di dalam menggunakan sumber energi dan pendukung lainnya. Terkait definisi, ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang organisasi. Yang pertama ada Daniel E. Griffiths tahun 1959. Organisasi adalah segala orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi yang tidak sama, melainkan silih berganti, serta dikoordinasikan biar suatu tugas mampu dituntaskan. Dengan demikian, satu di antara ketiga berbagai pemikiran menimpa penafsiran organisasi. Pemikiran yang pas merupakan peranggapan organisasi bagikan suatu sistem kerjasama, sistem ikatan, dan sistem sosial. Pendapat lain dari Profesor Dr. Sonda P. Siagian, organisasi adalah model perserikatan antar dua individu atau lebih beroperasi bersama secara sah, terikat untuk memperoleh target yang sudah ditentukan dalam gabungan, di mana di dalamnya terkandung seseorang atau beberapa individu yang dinyatakan sebagai atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Pendapat lain dari Profesor Dr. Mr. Prajudi Armosudiro, organisasi adalah susunan pendistribusian kerja serta bentuk tata ikatan kerja antara segolongan individu pemegang posisi yang berkolaborasi, gaya tertentu, buat bahu-membahu menggapai ambisi tertentu. Paul Preston serta Thomas Schmezer mendefinisikan organisasi adalah kawanan individu yang ditata dalam golongan-golongan yang berkolaborasi guna menggapai tujuan bersama. Setelah kita membahas tentang definisi organisasi, kita juga harus mengetahui syarat-syarat terbentuknya organisasi. Visi dan misi diperlukan dalam membentuk sebuah organisasi, sehingga tercipta mobilitas yang mampu mencapai target spesifik dan tujuan akhir organisasi. Apabila salah satu anggota organisasi keliru dalam menafsirkan visi dan misi organisasi, maka kegagalan organisasi akan terjadi. Konstruksi jabatan yang lebih dikenal dengan struktur organisasi merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah organisasi.
Struktur organisasi mengatur tentang posisi dan derajat dari setiap anggota organisasi, di antaranya kepala, asisten, bawahan, atau atasan, dan lainnya. Di samping struktur organisasi, yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah jatah kerja. Bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para anggota grup atau individu telah ditetapkan perannya dalam organisasi. Jadi organisasi yang baik akan memenuhi beberapa persyaratan, yakni adanya visi dan misi organisasi. Kedua, di dalam sebuah organisasi terjadi keselarasan tujuan. Dan syarat yang ketiga adalah struktur jabatan, dan yang terakhir adanya pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Oleh karenanya, ada model terkait dengan perilaku organisasi. Model adalah abstraksi realitas, disederhanakan dari beberapa fenomena dunia nyata. Dalam tabel ini menyuguhkan kerangka model perilaku organisasi. Model ini mengusulkan 3 jenis variabel, yaitu masukan, proses, dan hasil pada tingkat analisis, yaitu orang, kelompok, dan organisasi. Model selanjutnya menggambarkan bahwa masukan mengarah pada proses, yang mengarah pada hasil. Kita akan membahas keterkaitan di setiap tingkat analisis. Perhatikan bahwa jenis selanjutnya juga menunjukkan bahwa hasil dapat mempengaruhi masukan di zaman depan, yang menyoroti pengaruh yang luas berasal dari inisiatif perilaku organisasi pada zaman depan organisasi. Yang pertama adalah tahapan input. Variabel masukan yang mengarah ke proses. Input merupakan variabel seperti struktur kelompok, kepribadian, dan budaya organisasi yang mengarah pada proses. Variabel-variabel ini mengatur panggung untuk apa yang terjadi kelak dalam suatu organisasi. Komponen kedua adalah proses. Proses adalah tindakan terkait seseorang, kelompok, dan organisasi terlibat sebagai hasil dari masukan dan orientasi pada hasil tertentu. Pada tingkat individu, proses meliputi emosi dan suasana hati, dorongan, tanggapan, dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan di tingkat kelompok, mereka mencakup kepemimpinan, komunikasi, kekuasaan, serta politik dan konflik serta negosiasi. Di tingkatan terakhir, di tingkat organisasi, proses meliputi tata kelola sumber daya manusia dan praktek perubahan. Tahapan yang terakhir adalah outcome. Variabel kunci yang ingin dijelaskan atau diproyeksikan dan yang dipengaruhi oleh sebagian variabel lain adalah outcome. Di tingkat kelompok, keterkaitan dan fungsi merupakan variabel dependent. Terakhir, di tingkat organisasi, produktivitas dan kelangsungan hidup secara keseluruhan. Itulah materi
atau sharing santai terkait dengan ilmu yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi serta definisi organisasi dan model perilaku organisasi. Semoga sharing santai ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.